Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bittawadi bainal mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uus rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah pada kesempatan ini kita menghaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semua telah diberikan nikmat-nikmatnya yang begitu banyak. Dan tak lupa, marilah kita saling mengingatkan untuk saling meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu dengan selalu mentaati semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya dengan penuh kesadaran, penuh kesabaran, dan kemauan serta keikhlasan hati hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan sebuah hadis yang menerangkan tentang bagaimana sih persaudaraan yang ideal itu. Bagaimana sih persaudaraan antar umat Islam yang baik itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim kamasalil jasadi idza istaka 'udwun minhu tada'a sa'iruhu bil humma wasar." Gambaran orang-orang mukmin dalam sikap saling mengasihi, dalam sikap saling mencintai adalah bagaikan anggota tubuh. Jika salah satu anggota tubuh ada yang sakit, maka anggota tubuh yang lain akan merasakan sakit juga dan terjaga. Rasulullah SAW dalam hadis ini menggambarkan bahwasanya masyarakat Muslim seyogyanya mempunyai persatuan yang kokoh dengan adanya persaudaraan yang kuat. Meskipun di antara kita semua dalam meniti kehidupan ini dari berbagai profesinya masing-masing, akan tetapi kita harus saling menguatkan, harus saling mengisi, dan harus saling melengkapi untuk menuju tujuan yang sama, yaitu mengangkat setinggi-tingginya kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk itu sahabatku sekalian, marilah kita tumbuhkan rasa kesadaran persaudaraan umat Islam di diri kita. Kita renungkan betapa banyak perbedaan-perbedaan di antara kita, baik perbedaan ekonomi, baik perbedaan profesi, dan juga perbedaan-perbedaan yang lain. Akan tetapi kita diikat dalam ikatan yang sama, dalam ikatan yang suci, yaitu ad-dinul Islam, agama Islam. Untuk itu, kita sesama saudara umat Islam jangan saling menghina, jangan saling membenci, jangan saling bertikai. Apabila hal itu terjadi, maka umat Islam di peradaban modern ini tidak akan menjadi umat yang tinggi, melainkan akan menjadi umat yang terbelakang, yang mudah dimanfaatkan oleh orang-orang di luar agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Al-arwahu junudun mujannadatun. Fama ta'arafa minha i'talafa. Wa ma tanakara minha ikhtalafa. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-arwahu junudun mujannadatun. Semangat jiwa adalah kekuatan yang maha dahsyat. Fama ta'arafa minha i'talafa. Apabila di dalamnya masih terdapat pertalian, masih terdapat persaudaraan, maka akan timbul kesejahteraan. Sebaliknya, wa ma tanakara minha ikhtalafa. Apabila di dalamnya terdapat pertikaian, apabila di dalamnya terdapat pertengkaran, maka akan terjadi perpecahan. Sahabatku sekalian, dalam hadis ini menggambarkan bahwasanya kita harus menumbuhkan kesadaran persaudaraan umat Islam dengan cara-cara yang konkret, dengan langkah-langkah yang nyata. Selanjutnya Rasulullah SAW menerangkan kepada kita tentang bagaimana sih persaudaraan yang baik itu, bagaimana sih persaudaraan yang ideal itu. Qila ya Rasulullah, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, ayyul ashabi khairun, persaudaraan yang baik itu yang bagaimana sih ya Rasul? Qala, Rasulullah SAW menjawab, idza dzakarta a'anaka wa wasaka, yaitu ketika engkau dalam keadaan benar, ia mau menolongmu dan mau mengasihimu. Wa khairan minhu, dan yang lebih baik dari itu ya Rasul, man idza nasita dzakkaraka, yaitu orang yang ketika engkau dalam keadaan lalai, ia mau menasehatimu. Sahabatku sekalian, dalam hadis ini menerangkan bahwasanya dalam persaudaraan antara umat Islam akan menghantarkan kepada kebaikan. Akan tetapi terkadang kita dalam kebaikan tersebut sering lalai, sering lupa. Maka kewajiban saudara umat Islam yang lain yaitu mengingatkannya. Akan tetapi yang terpenting dalam posisi ini yaitu orang yang mau diingatkan. Ia harus mempunyai rasa atau sifat lapang dada, menerima koreksi, menerima nasihat dari saudaranya yang lain. Demi apa? Demi kepentingan, demi kebaikan dirinya dan juga kemaslahatan umum. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la khaira fi suhbati man la yara laka minal haqq mislamata. Tidak ada nilai positif dalam persahabatan, dalam persaudaraan dengan orang yang tidak dapat melihat kebaikan, melihat kebenaran secara seimbang. Persahabatan yang ideal yang diterangkan oleh Rasulullah SAW yang kedua adalah sebagaimana dalam hadisnya an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahaduhum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mau mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menerangkan bahwasanya dalam persaudaraan antar umat Islam harus tumbuh saling mencintai, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa marah, tidak ada rasa dengki. Apapun yang baik terjadi pada diri kita
dan apabila terjadi pada saudara kita akan baik juga. Dan yang terakhir, persaudaraan yang ideal yang diterangkan Rasulullah SAW harus ada islah, yaitu usaha mendamaikan apabila ada dua golongan yang saling bertikai. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Dan apabila ada dua golongan di antara umat mukmin yang sedang bertengkar, yang sedang berperang, iqtatalu fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah keduanya. Sahabatku sekalian, Rasulullah SAW menerangkan bahwasanya kita harus menguatkan persaudaraan kita. Dan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ini menyerukan kepada kita untuk berpegang teguh dengan agama kita, yaitu agama Islam. Dan apabila terjadi pertikaian di antara dua golongan umat Islam, dua golongan umat mukmin, maka kewajiban terbesar kita yaitu saling mendamaikannya. Bukan malah kita mengipas-ngipasi perselisihan tersebut hanya untuk kepentingan pribadi kita, hanya untuk kepentingan pribadi seseorang, yang membuat agama Islam akan semakin hancur. Dan hal itulah yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku sekalian, demikianlah persahabatan yang ideal yang diajarkan oleh agama kita. Semoga kita semua dapat mengamalkannya dengan baik dan benar, agar dapat tercipta masyarakat yang aman, yang damai, yang tentram, sehingga menumbuhkan masyarakat yang madani. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Dan apabila ada kesalahannya, kami mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas syiratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.